Glory, glory,
Cakapanmu Engkau pernah terbawa terima kasih haleluya kasih Tuhan, untuk kasih setiap yang alami. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Tuhan, kasih setiap lagi. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Yesusku, hari ini Tuhan akan terima kasih Tuhan, kasih setiap yang mengalami. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Yesusku, Tuhan adakan
syukur lagi. Terima kasih Yesus. Padamu kaya hari ini Tuhan adakan syukur lagi. Hari ini Tuhan adakan syukur lagi. Hari ini Tuhan adakan syukur lagi. Syukur lagi. Syukur Ah, berapa? Oh, kakek. Selamat pagi, Tuhan rekan Muhammad yang saat ini sedang mengikuti lewat Facebook, lewat Zoom, kiranya kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan segenap tubuh roh kita menyembah Tuhan. Dan kita meyakini bersama bahwa Dia ada di tempat ini dan Dia siap untuk memberkati. Kita sama-sama bangkit berdiri, nyanyikan satu pujian. Bapakku datang menyembah di sini. Haleluya.
adalah tak usah ku minta kau di dalam kau buat Iya, dan sampai lama-lama hilang lah. Buang itu. kau memang ajaib perkasa. Salah. Orang dibuang apa lagi? Orang buang apa lagi kapan? Saya marah. Yang mana buang? Bapakku menyembah sini satu bimbang kau di dalam Kasih tanda. aku cepat kau beribu saat ku lepas kau buat kau memang ajaib perkasa perbuatan kau memang ajaib perkasa perbuatan kan nggak boleh kalau yang ada Selukan yang shopping Pak Sinata. Ya. Wah, berkat. Betul berkat. Kami ada sebagaimana kami akan Tuhan-Tuhan dengan kasih-Mu layaklah Yesus
Terima kasih Yesus. Si Aga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang sepenuhnya memimpin dari awal pertengahan sampai akhir ibadah doa kami pada pagi hari ini. Segenap hati kami, segenap roh kami, segenap kekuatan-Mu yang Tuhan berikan bagi kami persembahkan pada Tuhan. Terima kasih buat kelayakan Tuhan, buat perkenanan Tuhan, Pokoknya aja sehingga dia kami meyakini apa yang dapat kami persembahkan kepada Tuhan. Lewat ujian kami, lewat penyembahan kami, berkenan dan menyukakan. Terima kasih. Kami akan memulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Pujian syukurku ku bawa pada pujian dan syukur siapa yang lempar? ku bawa pada pujian dan syukur. Pujian dan syukur ku bawa pada dengan senang hati ku bersembahkan. Sadarina hanya karena anugerah sama-sama kita kau ciptakan dalam kemuliaan. Oh Yesus, Kau berhak
Ciptakan udara kemuliaan. Oh Yesus, Kau hidupku. Aku bilang pokoknya. Barang. Tangan, nggak boleh sih. Lempar nanti. Masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu. Dikasih Bon apa lagi? Zaman dulu kan enggak, karena cetak biasa. Kalau sekarang kan model print. Kalau dulu kan cek
Asli datang. Menurut firman Allah. Lantas poponya nggak mampu jaga. Dalam nama Yesus. Kalau Oh, di rumah lah, bukunya takut. Haleluya. Mana berarti ya? ini nggak boleh ya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Harus kebenaran. Saya lemah, tapi semangat di dalam Yesus. Kuasa. Apalagi Dan lewat Allah semangat dan bumi. Tuhan, terima kasih buat kepercayaan saya untuk memberikan firman Allah atau renungan firman Allah hari ini. mau dia masa kemarin. Nama Tuhan yang Itu ada mobil lewat tadi. Iya, mana ada. orang kan ada kiranya kita semua Masuk tanam dia lihat. hati pikiran kita untuk mendengar renungan singkat pada pagi hari ini. Gitu kan? Saya pagi hari ini akan tema firman Allah yang saya berikan berserah penuh kepada Tuhan. Seringkali kita mengandalkan kekuatan kita. Seringkali kita merasa bahwa kita ini kuat. Namun saya mau katakan bahwa Bawa pohon kelapa. kekuatan kita sangat terbatas. Maka kita sering mengandalkan manusia. Dan seringkali kita dikecewakan. Tapi ketika kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan, maka saya percaya bahwa lambat atau cepat Tuhan akan menolong orang yang setia, mengiring dan melayani Tuhan. Saya Frans Akbai melayani di Bandung Selatan. Tuhan, saya ingin kita membaca renungan firman Allah pagi hari ini karena waktu singkat sekali. Saya ajak kita membuka di dalam kitab Ayub pasal 30 ayat 20. Dalam kitab Ayub pasal 30 ayat 20 demikianlah bunyi firman Allah. Semua perhatikan firman Allah. Aku berseru minta tolong kepadamu, tetapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti, tetapi engkau tidak. Jam berapa kita sana? Sungguh sangat luar biasa yang kita semua sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan yang mungkin melihat lewat Facebook yang ada. Kita semua tahu bagaimanakah kisah perjalanan sebuah story yang dialami oleh seorang yang firman Allah di dalam pasal yang pertama ayat 8 di situ bahwa dia Allah menguji dia bahwa Ayub adalah orang yang benar, orang yang takut pada Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, bukan orang sembarang. Kalau manusia boleh menguji orang lain, itu tetapi ketika Allah yang menguji, bagaimanakah kita melihat Ayub? Tuhan Allah katakan dia adalah orang yang takut sama Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan. Namun Allah izinkan itu hal terjadi yang menimpa seorang namanya Ayub. Dia katakan, aku berseru minta tolong kepadamu, tapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti, tetapi engkau tidak berhentikan aku. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau ketika saya mempelajari dan melihat ayat ini, ya, sebagai manusia tentunya seorang Ayub pasti kecewa. Ya. Jangan kita hamba Tuhan yang ada. Seorang Ayub yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, orang yang benar-benar Allah yang katakan bahwa dia orang yang setia. Tetapi ketika dia diterpa dengan persoalan, masalah yang terjadi, rasa kecewa, rasa bahwa Allah tidak pernah kunjung menolong dia, Allah tidak pernah mendengar deritan hatinya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
yang dialami oleh Ayub adalah segala harta kekayaan yang dia miliki. Firman katakan bahwa saat itu Ayub adalah seorang yang kaya, habis senyap harta bendanya, bahkan anak-anaknya pun padanya bencana itu rumah yang menimpa mereka mati semua. Saudaraku, sebagai manusia Ayub pasti kecewa, pasti merasa bahwa kenapa aku sudah setia kepada Tuhan, kok ini terjadi dan terus terjadi. Aku sudah menderita. Luka-luka yang dialami oleh Ayub, penderitaan yang dialami oleh Ayub. Padahal dia adalah orang yang terhormat. Pada saat itu firman katakan ketika dia lewat, maka orang semua tunduk, orang semua berdiri. Seorang tokoh yang terkenal pada masa itu. Orang yang setia kepada Tuhan. Namun dia mengalami kemiskinan dan penderitaan yang luar biasa. Kalau kita lihat di dalam Ayub pasal 2 ayat 9 di situ, di manakah istrinya yang sebenarnya dia menolong atau menopang atau memberikan spirit, memberikan satu semangat bagi suaminya, tapi istrinya pun kecewa. Tentunya benar, mungkin kecewa karena anak-anaknya seperti apa. Bahkan apa yang diharapkan lagi, yang dihadapi adalah kemiskinan dan bahkan pun suami yang sebagai seorang imam pun sudah boleh katakan belum tahu, artinya luka parah dia, sehingga dia katakan begini di dalam ayat pasal 2 ayat 9 dia katakan begini, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu, tutupilah Allahmu dan matilah. Di dalam terjemahan lain dikatakan tinggalkan Allahmu dan biar engkau mati. Ya, karena tidak ada harapan lagi. Penderitaan yang dialami oleh suami istri, bahkan suaminya, mereka katakan bahwa penderitaan yang luar biasa. Dia seorang yang tokoh yang terkenal, bahkan orang-orang yang sering membantu orang-orang lain, orang-orang selalu dekat dengan dia. Tetapi ketika dia dalam penderitaan, tidak ada orang yang dekat dengan dia. Istri pun tinggalkan. Mungkin hamba-hamba Tuhan, mungkin anak-anak Tuhan yang melihat peristiwa ini merasa bahwa kenapa? Saudara, mungkin saudara bergumul dan katakan bahwa sampai kapan gereja saya diurus 5 Januari 2005. Sampai saat ini jiwa pakai setia kepada Tuhan. Apakah saya tinggalkan pada yang tua? Apakah saya mengenalkan Tuhan? lain yang bertanya warna biru. Oh, pakai ya? Timbul pertanyaan. Namun saya tidak tinggalkan. Dan Jiwa-jiwa yang datang mungkin 1-2 orang. Tetapi saya tegar teguh akan tapi memang ketika di hari terakhir, ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan mencari engkau yang melayani jiwa 1.000 orang. Tapi apakah engkau setia kepada Tuhan? pasak apa tadi di mana? Kesetiaan itulah menjadi jaminan. Kesetiaan itulah menjadi sesuatu yang memberikan kita kekuatan, kemampuan menghadapi segala sesuatu. Namun kita lihat di dalam ayat pasal 2 ayat 10 dia katakan begini, ayat katakan engkau berbicara seperti perempuan kita. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Sering kali saudara ada dua mungkin ibu-ibu di luar sana Ini ada kelapa. di mana kelapanya sepertinya hadapi seperti rasanya kok suami tidak membahagiakan keluarga,
rasanya suami kok pendapatannya seperti ini. Kita ada enggak? Saya katakan, saya kesalahan hari ini. Lagi banyak orang enggak siap. Pernah kecewa. Jangan pernah tinggalkan pelayanan yang ada. Manusia boleh meninggalkan kita, manusia boleh membuat kita menjadi kecewa, tapi Allah di dalam Yesus Kristus, Dia tidak pernah mengecewakan. Di dalam perjalanan hidup kita, ayat katakan, dia katakan di dalam satu ayat di dalam ayat di situ di dalam ayat 19, saya akan cepatkan ke waktu yang ada. Ayat 19 ayat 25 dia katakan begini. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak dan tanpa dagiku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Tapi senopang merasa karena rindu. Nanti. Di dalam ayat ini dikatakan tetapi aku tahu penebus. Mau baca kelapa. Dalam aslinya dikatakan Goel. Di situ artinya seorang yang akan berjuang membela dia. Nah, saudaraku, endingnya. Sedih. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mengatakan bahwa hadapi persoalan kita perlu kita menyalahkan satu sama lain. Mungkin kita katakan oh istri begini, suami begini, anak begini, tidak perlu. Kasih naga. Datang bersujud di kaki Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan tidak akan tinggal. Tuhan tidak akan biarkan. Sebelum Yesus menghadapi salib, dia pesankan kepada murid-muridnya katakan ini. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 14. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Nantilah. Artinya dia tidak tinggalkan. Dan dia katakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang roh. Anak. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, Mana ada orang jual kelapa yang situ? dia tidak mampu. Tolong Pak itu, tolong ini apa ini? Host, tolong kasih mati itu, dimatikan itu mic-nya Jo Soeharto ini bikin mengganggu ini Pak. Tolong, minta tolong ini, kasih mati mic-nya. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah Allah tidak peduli dengan Yesus, anak yang tunggal? Apakah Allah tidak sayang sama anaknya? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini ketika saya melihat bahwa rencana Allah indah bagi dunia, bagi saya dan saudara, ini sesuatu yang saya mau katakan bahwa yang dialami oleh Yesus sendiri, artinya satu rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Allah ingin mencapai tujuannya untuk menyelamatkan dunia ini. Itu saya dan saudara. Amin. Itu sebabnya saya mau katakan, ketika kita menghadapi pergumulan itu, saya mau katakan, Allah izinkan itu terjadi bagi kita. Allah izinkan, tapi bukan berarti Allah tinggalkan kita. Allah tidak akan biarkan kita. Allah izinkan kita menghadapi persoalan. Namun saya mau katakan, Allah tidak akan biarkan kita. Allah punya rencana indah bagi kita. Allah punya tujuan indah bagi kita. Apabila kita setia kepada Dia, kita akan melihat pertolongan dan kasih setia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya akhiri firman Allah di mana ketika Yesus
bagi dan kemudian. Dan dia mendekati murid-murid. Dia akan memberikan tugas amanat agung kepada murid-murid itu untuk menyampaikan berita keselamatan bagi dunia. Tentunya murid-murid harus tetap bersandingkan karena menghadapi persoalan dan Petrus yang orang yang gagah perkasa, dia orang yang berani pun menyangkal Tuhan Yesus. Yesus mendekati mereka dan apa yang dia katakan, segala kuasa langit dan bumi diserahkan kepada pergilah bersama orang-orang yang percaya, aku akan menyampaikan. Artinya segala kuasa di langit dan di bumi diserahkan kepada Yesus. Artinya dia adalah maha kuasa, Allah yang tidak pernah tinggalkan itu Yesus Kristus. Dia maha kuasa. Dan saya seringkali katakan, Tuhan, terima kasih. Aku tidak salah memilih menjadi milik Tuhan Yesus. Aku percaya orang lain sudah masih cari keselamatan, masih cari hidup. Tapi aku secara pribadi bersama istri anak, kemana kecil, kami tidak salah anak. Kami punya tujuan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Tentunya kita semua yang ada pagi hari ini dan lewat Zoom, lewat Facebook, kita adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang berbahagia, yang punya Yesus, yang punya Juru Selamat, yang punya Maha Kuasa, yang dia selalu memperhatikan. Kalau ayat pada endingnya di dalam Mazmur, di ayat pasal 42 di situ, Allah memberkati dia. Dan saya percaya kita ada masalah. Ada rencana Tuhan. Saya satu kita akan melihat mujizat, kasih Tuhan. Tuhan ada. Ini sudah berkata.